Selamat pagi saudara. Selamat pagi, saya hari ini menjumpai Anda di siaran pagi hari Kamis. Saudaraku, hari Kamis sudah masuk minggu kedua, mau masuk minggu ketiga di bulan November tahun 2022. Di tahun 2022 memasuki bulan November, saya menjumpai Anda di siaran khusus pagi ini. Kenapa sampai saya harus berkali-kali mengatakan siaran khusus? Karena khususnya orang-orang Timur yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Sudah mau masuk di tahun 2023, tinggal 1 bulan lagi. Tinggal 1 bulan lagi tinggal 1 bulan lagi tahun 2023 di tahun yang baru. Artinya tahun 2022 sudah mau berakhir, tinggal 1 bulan saudara. Saudara, saya Lukas Temonov dari Pulau Timur bagian barat. Ketemu Anda di siaran udara, siaran Zoom. Siaran Zoomnya nanti saya masuknya ke YouTube, saudaraku. Masih tetap temanya adalah benih dan tanah. Saudaraku, kenapa saya ambil dasarnya benih dan tanah? Karena banyak orang sampai hari ini sudah umurnya 50, 60, 70, 80 tahun belum paham, belum mengerti tentang Tuhan Yesus Kristus turun ke bumi sebagai manusia, mengambil wujud sebagai manusia supaya bisa menjadi juru selamat bagi manusia. Sehingga yang diidam-idamkan yaitu setelah mati dia memperoleh satu tempat, yaitu yang disebut surga oleh setiap orang. Surga itu selalu disebut. Anak sekolah minggu sebut juga surga. Pemuda sebut. Orang dewasa sebut. Kakek nenek sebut surga. Tapi jalannya ke surga itu banyak orang belum tahu. Banyak orang belum tahu tentang surga dan isinya. Saudaraku, kenapa sampai saya bisa ambil tema benih dan tanah? Sebelum manusia diciptakan di atas muka bumi, Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, dan Tuhan kita itu Esa. Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pada mulanya Allah menciptakan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air yang menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, menutupi samudra raya. Saudaraku, itu pada mulanya Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Menciptakannya dengan firman, dengan perkataan Tuhan itu sendiri. Makanya semuanya jadi. Dari hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga, keempat, kelima. Masuk hari yang keenam, Tuhan Allah menciptakan manusia. Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah.
Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu dan tanah. Lalu Tuhan menghembuskan napasnya melalui hidung masuk ke dalam tubuh, dan tubuh manusia itu menjadi makhluk hidup yang disebutnya Adam. Saudaraku, ini berulang-ulang kali pagi, siang, dan malam, radio, TV, juga internet. Masih saja orang banyak tidak tahu tentang siapa itu Allah, siapa itu Yesus, dan siapa itu Roh Kudus. Saudaraku, sampai hari ini Tuhan Yesus hadir di muka bumi sudah 2022 tahun. Sudah 2020 tahun masih saja orang tidak tahu nama Allahnya dan tidak tahu Roh Kudus itu yang mana, sehingga bisa tertipu dengan keadaan dunia ini. Karena firman Tuhan hanya iya dan amin, tidak pernah berubah. Saudaraku, kita sebagai orang Timur, dari nenek moyang kita sebelum negara Indonesia merdeka, tahun 1945, kita kenal dengan namanya Indonesia. Kita kenal dengan Sumpah Pemuda, kita kenal dengan Pancasila sebagai dasar negara kita. Di dalam Alkitab orang Kristen ada tercatat 7-8 ayat Alkitab mencatat bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Contoh, saya kasih satu ayat saja di Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu contoh. Saudaraku, yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat yang 44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang akan yang lain, dan kamu tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Saudaraku, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. Di Yohanes pasal 5 ayat 44. Bagaimana kamu mencari hormat seorang akan yang lain, dan kamu tidak mencari hormat yang datang dari Tuhan yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang Engkau utus masuk ke dalam dunia ini. Yang keempat, Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Lalu kata ahli Taurat itu kepadanya, tepat sekali guru katamu bahwa dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Yang kelima, Galatia pasal 3 ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah kita Esa. Sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah kita Esa. Jumlah manusia yang ada di kolong langit, seluruh permukaan bumi, jumlah negara, baik kerajaan maupun negara berbentuk apa saja yang ada di muka bumi, 197 negara di permukaan bumi, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah kita Esa.
namanya Yesus Kristus. Yang ke-6, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Tetapi setan-setan juga percaya hal itu dan mereka gemetar. Yang ke-7, Pertama Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-4. Tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, tidak ada juga Allah lain, kecuali Allah yang Esa. Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal dari segala sesuatu yang diciptakan, dan untuk Dia kita hidup. Dan satu-satunya Yesus Kristus, anak Dia yang tunggal, yang telah diutus, dan karena Dia kita hidup. Saudaraku, saudara sebagai orang Timur yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat, Anda di sana kita ada 5 kabupaten. Kabupaten Belu, Kabupaten Ruamalaka, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan, juga Kabupaten Kupang, dan Wali Kota Kupang. Anda yang tersebar di seluruh Indonesia, di daerah mana saja Anda berada, Anda yang menangkap siaran ini, atau Anda yang berada di luar negeri dan menangkap siaran ini, harapan saya kepada Anda, kita berasal dari orang Timur tahun 50, 40, dan tahun 60. Kita, orang tua kita adalah yang pengikut jalan Tuhan, yaitu Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Jadi kalau Anda keluar dari Pulau Timur dan berada di tempat lain, Anda membuat rumah tangga dan Anda masuk ke rumah tangga sendiri atau ditampung oleh orang tua, Anda menukar imanmu dengan sesuatu yang di luar daripada firman Tuhan, maka Anda adalah tidak beruntung sebagai orang Timur. Saudaraku, kalau orang Timur tahun 70, tahun 60, tahun 50, tahun 40 setelah merdeka, maka semua keluarga kita adalah beragama Kristen dan menganut jalan Tuhan. Dan Tuhan kita ada namanya, yaitu Yesus Kristus. Kalau Anda keluar dari Pulau Timur, Anda adalah laki-laki, kawin dengan istri dari keturunan suku lain, dan bukan agama Kristen, Anda masuk mengikuti agama daripada istrimu, maka Anda sudah tidak termasuk keluarga yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Ini khusus buat orang Timur. Khusus buat orang Timur yang tersebar di seluruh tanah air atau di luar negeri yang menangkap siaran ini. Anda yang menangkap siaran ini, Anda jangan panas. Kalau Anda laki-laki dan Anda mendapat istri orang lain yang bukan agama Kristen, Anda masuk mengikut agama istri, maka Anda keluar dari jalan Tuhan. Anda keluar dari jalan Tuhan dan Anda termasuk tidak beruntung di masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena Indonesia ini dasarnya adalah Pancasila, dan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam ayat Alkitab orang Kristen ada 8 ayat yang mencatat bahwa Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kalau Anda keluar dari Kristen dan masuk ke agama lain, Anda termasuk tidak beruntung, dan Anda tidak memiliki negara Republik Indonesia secara fisik, karena dasar negara adalah Pancasila, dan Pancasila di sila yang pertama
ada tercatat 8 ayat Alkitab orang Kristen. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. Dan milik Indonesia adalah Pancasila. Dan kalau Anda orang Timur, Anda berhak memiliki Indonesia. Tapi Anda kalau keluar menjadi penganut agama lain, berarti Anda keluar dari Pancasila. Ya, saudaraku, saudara, di belakangan hari ini banyak orang Kristen yang ditangkap dan dimasukkan ke penjara karena perdebatan rohani tentang jalan Tuhan. Dan kalau Anda berasal dari Pulau Timur bagian Barat yang menangkap siaran ini, buru-buru cepat-cepat Anda kembali ke ajaran Tuhan, yaitu Yesus Kristus namanya. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya adalah Tuhan yang memiliki nama. Namanya adalah Yesus Kristus. Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama, 2, dan 3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana supaya Anda sebagai orang Timur yang bertumbuh di dalam iman? Kalau bertumbuh di dalam iman itu harus ditanam dulu. Iman itu harus ditanam dulu. Tadi saya sudah sebutkan ada 3 macam benih yang ditanam. Ditanam di dalam tanah, yaitu jagung, padi, umbi-umbian, kacang-kacangan untuk kebutuhan makanan pokok manusia. Yang ditanam di dalam daging, yaitu benih yang dari Adam masuk ke dalam rahim Hawa dan melahirkanlah anak-anak Adam. Itu tanam yang kedua. Tanam yang ketiga adalah benih yang berasal dari sorga, adalah benih ilahi yang turun ke bumi, masuk ke dalam rahim Maria, lahirlah yang namanya Yesus Kristus. Menjadi manusia 100%, karena yang dikandung adalah roh Allah, dan roh adalah Tuhan itu sendiri. Firman menjelma menjadi manusia. Saudaraku, Anda yang menangkap siaran ini, 3 macam jenis tanam. Yesus umurnya 8 hari, diserahkan ke bait Allah. Menurut adat orang Yahudi, Yesus diserahkan ke bait Allah. Umur 12 tahun dan lebih, Yesus Kristus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dan umur 30 tahun, Yesus bekerja melayani sebagai pelayan. 3,5 tahun kemudian Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Dan 40 hari kemudian ia naik ke surga. Sebelum ia naik, ia berjanji, kamu jangan tinggalkan Yerusalem, tinggal di Yerusalem. Karena aku akan memberikan penolong bagimu. Karena itu 10 hari kemudian, hari Pentakosta, Roh Kudus turun ke atas manusia. Itu yang disebut karunia-karunia roh yang berada pada manusia. Saudaraku yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat, Anda beruntung kalau Anda tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam Anda. Supaya bisa bertumbuh, maka saya bacakan beberapa pedoman sehingga Anda dengan saya bertumbuh secara iman, secara rohani. Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat
Mazmur 92 ayat 13-14, saya bacakan ayat 13, ayat 14, Anda bacakan sendiri. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Orang biasanya mendengar firman Tuhan, maka firman itu akan masuk ke dalam hatinya. Dan firman itu akan bertumbuh di dalam hatinya, sehingga ia bisa tahu mana yang baik dan mana yang salah. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 dan ke-14. Sampai kita semua mencapai semua kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan anak yang bukan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan-permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Pertama Yohanes pasal pertama ayat pasal 5 ayat 7 dan 8. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Saudaraku, supaya kita diakui sebagai pengikut jalan Tuhan, supaya kita diakui sebagai anak-anak yang berjalan di dalam jalan Tuhan, maka kita ada saksinya yang menyaksikan kita sebagai anak-anak Allah. Karena ada di dalam firman Tuhan berkata, ada satu, dua, atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, maka di situ aku ada. Pertama Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7 dan ke-8. Ada tiga yang bersaksi tentang Bapa, tentang surga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tentang surga. Ada tiga juga yang bersaksi tentang bumi, yaitu roh, air, dan darah. Di ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-20, pasal 18 ayat yang ke-20. Sebab di mana ada satu atau dua orang, satu, dua, atau tiga orang berkumpul dan menyebut namaku, maka di situ aku ada. Menyebut nama Yesus, maka di situ Yesus ada. Saudaraku, itulah sebabnya kalau kita di dalam suatu persoalan, suatu perkara, apakah perkara yang berhubungan dengan jasmani atau perkara yang berhubungan dengan Tuhan, itu ada saksinya. Yang menyaksikan kita di bumi adalah Tuhan itu sendiri, dan baptisan adalah baptisan air yang menjadi saksi bahwa kita termasuk anak-anak Allah. Dan juga kita telah menerima darah anak domba. Darah anak domba itu adalah penebusan untuk dosa-dosa kita. Penebusan dosa kita adalah Yesus itu sendiri sebagai penebus. Yesus itu sendiri sebagai penebus. Jadi, kalau Anda dengan saya sebagai anak-anak yang berasal, sebagai orang-orang yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, kita sebagai pengikut jalan Tuhan, kita sebagai pengikut jalan Tuhan, kita harus terima pengajaran-pengajaran yang membuat kita menjadi lebih bertumbuh di dalam hidup ini. Karena baik hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang, kita penuh dengan tanggung jawab.
baik hidup hari ini maupun hidup yang akan datang, kita penuh dengan tanggung jawab. Ibrani pasal yang pertama, ayat pertama dan ayat yang kedua. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang-ulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir, Ia berbicara kepada kita melalui anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anaknya Allah memberikan Dia kuasa, memberikan Dia ketetapan-ketetapan. Maka pada zaman ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga menjadikan alam semesta. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Pada zaman dahulu kita belum kenal Yesus, kita belum kenal jalan Tuhan. Kita ini tidak siapa-siapa. Kita ini bukan keturunan orang Yahudi. Kita adalah keturunan orang Timur yang berasal dari Pulau Timur bagian barat. Menurut daging, disebut orang-orang yang tidak bersunat oleh mereka yang dirinya bersunat, yaitu sunat lahiriah yang telah dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat yang ke-12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel. Artinya tanpa Kristus, Anda dengan saya tidak mengenal yang namanya jalan kebenaran. Karena jalan kebenaran dijanjikan hanya untuk bangsa Israel. Jadi orang Timur yang merasa diri adalah darah anak Timur itu sendiri harus bersyukur karena adanya bangsa Israel yang dipilih menjadi bangsa yang ditetapkan. Anda dengan saya orang Timur adalah bangsa yang menjadi cangkokan. Kita dicangkokkan ke pohon yang asli, yaitu pohon zaitun, yaitu bangsa Israel asli. Saya baca ulang ayat yang ke-11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang yang tidak bersunat oleh mereka yang menambahkan dirinya sebagai bersunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan anak-anak dan tak dapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi Anda dengan saya sebagai orang Timur harus bersyukur karena dengan adanya Kristus Yesus, Anda dengan saya bisa mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Kalau syarat-syarat itu Anda terpenuhi. Jadi Anda yang berasal dari Pulau Timur, kalau sudah keluar dari Pulau Timur, Anda adalah laki-laki yang kawin dengan
pendamping, perempuannya berasal dari suku lain. Harus Anda bawa dia ke dalam jalan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kalau dia menarik Anda keluar dari jalan Tuhan Yesus Kristus, maka Anda celaka. Yang berikut, kalau Anda adalah perempuan, Anda adalah orang Timur, Anda mendapat pasangan laki-laki yang keturunan bukan suku Timur atau bukan suku yang berasal dari jalan-jalan Tuhan, maka Anda harus jalan memperkenalkan Yesus Kristus kepadanya. Sehingga dalam kamu berhubungan, sekalipun kita orang Timur bukan keturunan Yahudi, tetapi karena Yesus Kristuslah kita berhak menerima yang namanya kerajaan sorga. Karena Allah melalui Yesus Kristus yang dijanjikan dengan Abraham bapak leluhur kita, mereka itu menjadi ketentuan yang mendapat hak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi Anda dengan saya tidak bisa main-main. Gereja hanya hari Minggu, sementara kata pendeta nanti Minggu datang lagi, ya begitu, Minggu rutin. Tapi tidak pernah belajar dan mengenal jalan yang benar, yaitu jalan Kristus. Kristus datang bukan merubah hukum Taurat, tetapi Kristus datang untuk menggenapi 10 hukum Taurat. Jangan menyembah kepada Allah lain. Jangan menyebut Allah dengan sembarangan. Namanya tidak boleh menyebut dengan cara sembarangan. Jangan menyembah patung. Ingatlah hari Sabat dan kuduskan, sebab 6 hari lamanya kamu telah bekerja, dan pada hari yang ke-7 kamu harus beribadah. Hormati ayahmu dan ibumu di mana negeri engkau ditentukan, di mana negeri engkau berada. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan juga mencuri, jangan bersaksi dusta, dan jangan ingin akan harta benda orang lain. Hukum-hukum itu sudah ditetapkan. Kalau Anda sebagai orang Timur yang menjadi kolektor atau penagih hutang, Anda mempertimbangkan baik-baik pekerjaan itu, sehingga di dalam Anda melaksanakan tugas, Anda tetap ramah dan Anda kerja sesuai dengan prosedur. Tidak ada kekerasan di sana. Atau Anda sebagai yang penjaga tanah kosong, maka Anda harus bekerja sesuai dengan aturan, sehingga Anda tidak keluar dari jalur jalan Tuhan. Karena di dalam Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mau ketemu Bapa di sorga harus melalui jalan-jalanku. Yesus dilahirkan umur 8 hari. Ia dibawa ke bait Allah. 12 tahun ia dibaptis. Dan 30 tahun ia mulai bekerja. 33 tahun ia ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan, dan hari yang ketiga ia bangkit. Bangkit dari antara orang mati itulah kemenangan orang Kristen. Dan kalau Anda taat akan Yesus, maka Anda harus turuti perintah-perintahnya. Saudaraku, perintah-perintahnya itu gampang atau susah tergantung Anda. Karena di dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan benda uji, yaitu iblis selalu ada di mana-mana. Iblis menjadi benda uji kita. Tentang bagaimana caranya supaya kita mencapai tujuan iman. Iman itu harus mencapai tujuannya, yaitu ada ketentuan, ada jalannya. Kalau mencapai iman yang paling tinggi, maka itu ketaatan itu paling penting. Baptisan adalah baptisan air, yaitu dikenal dengan baptisan silam, keluar dari dalam air. Bukan baptisan percik. Pada saat Yesus keluar dari air, seekor burung merpati duduk di atas kepalanya.
Ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau baptisan selam Anda menolak, itu sama dengan kereta api Anda mau pergi ke suatu tujuan, Anda tidak membeli tiket kereta, Anda tidak bisa berangkat dengan kereta. Atau ke suatu tujuan Anda menggunakan transportasi bis, maka Anda tidak bisa menumpang bis karena Anda tidak memiliki tiket. Baptisan selam adalah tiket tanda pertobatan Anda mengenal jalan Tuhan. Satu paket dengan baptisan Roh Kudus. Karena Anda dibaptis dengan air, maka kuasa roh itu akan bekerja di dalam hati Anda, sehingga apa-apa saja yang menjadi larangan Anda akan menghindari. Itu paling gampang, tapi Anda ditipu dengan adat istiadat dengan budaya. Sehingga baptisan air saja Anda menolak. Kalau Anda naik di kapal atau di pinggir pantai, lompat-lompat ke dalam air, itu Anda suka sekali. Tapi yang namanya baptisan yang dicelup di dalam air Anda menolak. Bedanya apa Anda lompat ke dalam air dengan Anda dibaptis selam? Itu bedanya di mana? Tidak ada beda, sama-sama lompat di dalam air. Masuk ke dalam air sama-samanya. Tapi Anda masih menolak baptisan sebagai tanda pertobatan. Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam liang kubur. Pada saat ia bangkit pada hari yang ketiga, ia menang atas kuasa maut. Pada saat Anda dibaptis, baptis bersama-sama dengan kematian Tuhan Yesus. Mati di dalam dosa, dosanya mati. Kalau Anda bilang, oh saya tidak pernah berdosa, saya lahir bapak saya sudah tidak pernah berbuat dosa, saya sendiri tidak berdosa. Anda jangan lupa membaca Kejadian pasal 2 ayat 16 ayat 17. Pada saat Tuhan Allah membuat kontrak kerja dengan Adam, semua pohon yang di dalam taman ini Adam boleh kau makan buahnya. Tetapi satu pohon, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh kau makan buahnya. Pada saat engkau makan, pasti engkau mati. Maka itu Adam sudah melanggar. Dosa itulah yang menjadi turun-temurun sampai tahun 2022. Zaman Anda dengan saya sekarang yang mendengarkan siaran ini. Jadi Anda jangan sering berkata tidak pernah berbuat dosa. Orang Anda lahir dari darah dan daging, itu lahir dari dosa. Kalau Yesus Kristus tidak berdosa karena dia turun dari sorga. Melalui Roh Kudus ia dikandung Maria. Pinjam kandungan Maria dan Yesus di situ berdiam 9 bulan 10 hari. Ia dilahirkan. Firman yang menjadi manusia. Kalau Anda dengan saya itu darah dari Bapak ke darah Mama dan kita dilahirkan. Itu berarti dosa dan kesalahan. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-6. Di kandung ibuku aku dilahirkan dalam dosa. Jadi Anda tidak bisa menghindar yang namanya baptisan selam adalah baptisan yang dilakukan oleh Yesus Tuhan di dalam sungai Yordan. Oleh Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di sungai Yordan. Supaya iman Anda bisa bertumbuh, iman Anda dengan saya bisa dapat bertumbuh, maka harus ditanam. Benih jagung kalau tidak ditanam di dalam tanah, jagung itu tidak hidup. Benih kacang-kacangan apa saja harus ditanam di tanah, baru bisa tumbuh. Sementara kalau media untuk baptisan adalah air, Anda menolak, Anda tidak terimanya. Padahal itu penyucian. Mengganti dulu Bapa leluhur kita bangsa Israel sebelum masuk ke dalam bait Allah untuk
memohon pengampunan dosa dari Allah Bapa. Di depan bait Allah itu ada kendi dengan air untuk membasuh kaki dan tangan. Pada hari ini, Anda dengan saya dituntut baptisan silam. Tidak hanya tangan dan kaki saja, tapi seluruh badan ditenggelamkan ke dalam air. Merupakan kematian di dalam dosa. Supaya kekuatan daging ini hilang kuasanya, maka kita harus dibaptis di dalam air. Kalau Anda orang timur yang menolaknya, padahal Anda cita-citanya tinggi mau masuk surga, dari mana Anda mau masuk itu? Melompat dari jendela. Jadi saudaraku yang mendengarkan siaran ini, saya ucapkan selamat bagi Anda. Di Jakarta kebetulan hari ini hujan rintik-rintik. Mungkin Anda pendengarannya suara saya kurang jelas. Mohon nanti Anda bisa memprotes ke saya melalui siaran ini. Karena perlu saya sampaikan kepada Anda sebagai anak-anak Timur yang lahir di Pulau Timur. Di sana Anda sudah Kristen, sampai di sini Anda menjual iman dengan satu wanita saja. Dengan satu wanita Anda harus menjual imanmu. Pada saat Anda bersahadat, Anda udah menyangkal Tuhan Yesus. Di situ Anda menyangkal Tuhan Yesus pada saat Anda bersahadat. Anda keluar dari jalan-jalan Tuhan. Karena Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke surga harus melalui aku. Ya, kalau kamu sudah keluar dari jalur Tuhan, kamu mau kemana? Pertama Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Pertama Petrus pasal pertama ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu ialah keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwa itu pada saat Anda mati, tubuh Anda masuk ke dalam tanah. Jiwamu dengan rohmu itu kemana Anda harus siapkan tempat. Kalau mulai dari sekarang Anda tidak siap, apalagi Anda keluar dari jalan Tuhan, maka Anda jangan harap apa yang Anda raih yaitu cita-cita Anda mau masuk surga. Karena surga itu jalannya hanya di dalam Yesus Tuhan itu sendiri. Tidak ada jalan lain. Anda mau ke surga juga harus pakai tiket. Materai itu suratnya harus ada materai. Kalau surat tidak bermaterai itu tidak diterima. Di dunia atau di mana saja. Anda boleh cari di pengadilan mana saja, di kantor polisi mana saja. Di kantor mana saja harus yang namanya surat sah itu harus ada materainya. Kalau baptis saja Anda tidak mau, bagaimana Anda mau masuk ke kerajaan surga? Apalagi Anda keluar dari jalan-jalan Tuhan. Anda yang perempuan yang berasal dari Pulau Timur bagian Barat, yang kawin dengan suami orang suku lain, yang tidak beragama Kristen. Anda pikir baik-baik. Anda harus pikir baik-baik kalau Anda keluar dari jalan Tuhan. Kalau Anda laki-laki yang orang Timur dan Anda kawin istri suku lain yang tidak mengenal Yesus Kristus, Anda pikir baik-baik. Karena Anda mati pasti neraka, bukan sorga. Sorga itu hanya Yesus Kristus itu sendiri. Tidak ada jalan lain, hanya Yesus Kristus. Terima kasih saudaraku karena hujan ini masih berlanjut terus.
Jamnya sudah mau mendekati siang dan saya harus mengakhiri siaran ini. Nanti kita sambung lagi di siaran yang berikut dengan tema yang sama, benih dan tanah. Karena orang yang Kristen yang tiap hari tidur di gereja saja belum tahu syaratnya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Pendetanya hanya biasanya kasih pengumuman tentang uang, persembahan, itu biasanya pendetanya, tapi tidak memberitahu jemaatnya tentang jalan keselamatan jiwa. Syarat-syaratnya apa saja, ketentuannya apa saja. Kenapa sampai jemaat harus bisa berbicara melalui YouTube ini? Karena pendeta jarang kasih tahu jemaatnya tentang jalan menuju ke sorga. Syaratnya apa saja? Anda mau jadi pegawai negeri itu harus banyak syarat. KTP, KK, alamat, tempat tinggal, nama orang tua semua ditulis di sana. Sedangkan surga ini lebih rumit dari situ. Pendeta tidak pernah kasih tahu. Pendeta khotbahnya paling tentang persembahan, bagaimana supaya bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa punya anak, dan lain-lain. Tapi tidak berbicara tentang keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa ada syaratnya. Syaratnya apa saja? Tadi baptisan itu penting. Pendeta jarang berbicara tentang baptisan. Supaya jemaat banyak datang ke gereja, ya tidak usah kasih pengumuman tentang baptisan. Padahal itu syarat yang paling penting adalah baptisan. Baptisan adalah dosa yang ada di dalam tubuh manusia ini harus dikubur. Sehingga nampak yang rohaninya, yang dagingnya harus mati. Kira-kira sekilas penjelasan dari pesan-pesan Tuhan. Pesan Tuhan yang disampaikan melalui firman, saya sampaikan lagi kepada Anda yang belum membaca. Berbahagia Anda yang mendengar dan Anda mau melakukan di dalam hidup Anda hari ini dan hari-hari yang akan datang. Salam sehat, dan sebelum Anda kemana-mana harus menggunakan masker. Cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, atau berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Sebelum pemerintah Republik Indonesia memberi pengumuman bahwa COVID-19 sudah hilang total di bumi Indonesia. Terima kasih dan salam sadar.